Halo adik-adik sekalian, hari ini Guru Les Matematika ingin menjelaskan tentang materi SMP kelas 7 tentang bilangan bulat. Nah, awal-awal sebelum kita membahas ke perhitungannya, perlu kita ketahui tentang jenis-jenis bilangan. Nah, jenis-jenis bilangan ini sebenarnya ada lebih dari 8, tapi untuk SMP kita cuma perlu sampai 8 ini aja. Nah, yang pertama, bilangan asli. Ini sudah pernah dibahas waktu SD ya. Bilangan asli itu terdiri awalnya dari 1, 2, 3, 4. Atau biasanya bilangan asli disebut dengan bilangan yang terdiri dari angka-angka yang positif aja. Tapi 0 nggak termasuk ya. Nah, yang kedua, bilangan cacah. Nah, untuk yang ini, bilangan positif juga 1, 2, 3, tetapi ada nolnya. Oke, ada tambahan 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 4, 5, 6. Oke. Sekarang yang ketiga, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat maksudnya itu bilangan yang bukan pecahan. Oke, dia utuh seperti 1, 2, 3. Nah, tetapi untuk bilangan bulat ini ada negatifnya. Mulai dari tak terhingga, min tak terhingga sampai min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, pokoknya untuk bilangan bulat ini nggak ada yang pecahan. Nah, untuk bilangan rasional. Bilangan rasional maksudnya apa? Bilangan rasional itu gabungan dari bilangan bulat dengan bilangan yang ada pecahan atau bilangan desimal itu. Oke, misalnya setengah itu 0,5. Oke. Seperempat itu 0,25. Nah, ini semua termasuk dengan bilangan rasional. Ini juga bilangan asli, cacah, bulat termasuk dengan bilangan rasional. Oke, tambahan dari bilangan rasional itu ada pecahan sama bentuk desimalnya itu. Nah, untuk yang irasional itu maksudnya kayak gini. 1/3. Nah, pernah nggak kalian adik-adik sekalian ketik di kalkulator sepertiga itu jawabannya apa? Pasti hasilnya itu 0,33333 dan seterusnya. Tiganya nggak ada habis-habis. Tapi kalau di kalkulator yang dibulatkan paling sampai 4 kali gitu aja. Oke. Tapi sebenarnya hasilnya itu nggak ada batasannya. Tiganya terus sampai kertasnya habis pun tetap ada tiganya. Nah, untuk bilangan ganjil ini tentunya kita tahu dong bilangan ganjil itu apa, yaitu 1, 3, 5 dan seterusnya. Nah, untuk bilangan genap juga kebalikannya. Ini ada 2, 4, 6 dan seterusnya. Oke, untuk bilangan prima seharusnya di SD kalian sudah pelajari, yaitu dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, untuk bilangan prima ini maksudnya bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 atau angka itu sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, 2 hanya bisa dibagi dengan 1 atau 2 dibagi dengan angkanya itu sendiri. Nah, 2 dibagi 3 kan hasilnya itu rasional kan? Artinya bukan bulat. Nah, jadi bilangan prima itu semuanya bulat. Bukan berarti rasional. Oke, sini ngerti kan? Nah, 11. 11 itu cuman bisa dibagi 1 atau angka itu sendiri. 11 dibagi 2 hasilnya itu 5,5. Ini bentuk rasional, bentuk desimal ini. Oke, kita maunya bentuk bilangan bulat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian diagram Cartesius. Nah, diagram Cartesius atau biasanya inti dari bilangan bulat ini. Nah, ini bisa dibilang garis bilangan juga. Nanti kita pelajari di video berikutnya. Nah, diagram Cartesius itu terdiri dari 2 sumbu X atau biasa disebut dengan apsis. Oke, dan sumbu Y ya. Nah, ini sumbu X ini yang horizon, sumbu Y ini yang vertikal. Oke, Y itu biasanya disebut dengan ordinat. Nah, ini diagram Cartesius ini bentuk diagram dari bilangan bulat ini. Ingat ya, bilangan bulat ini tadi kan minus ya, dari tak terhingga sampai ke positif tak terhingga. Sama kayak ini. Cuma ini kan dibatasi ya. Soalnya bakal panjang banget kalau dikasih sampai ratusan gitu. Oke, saya tak terhingga.
Nah, ini kita kasih batasan sampai 7. Ini sampai 9, ini sampai min 7, ini sampai min 7. Nah, sekarang di diagram Cartesius ada 4 kuadran ya. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, itu untuk selanjutnya untuk SMP kelas 2 itu kita dipelajari. Nah, ini ada kasih contoh soal. Tentukan koordinat dari titik 2,3. Nah, 2,3. Penulisan dari 2,3 ini 2 ini apsis. Oke. 2 ini apsis, 3 ini ordinat. Nah, maksud 2,3 ini maksudnya gimana? 2 ini untuk yang apsis, 2 di sini, 3 untuk ordinat, 3 untuk ordinat. Jadi 2,3. Di sini titik A-nya ini. Oke, sekarang min 1,4. Min 1,4. Ini ya, min 1,4. Min 1,4 ini dia titik B-nya. Oke, ingat ya, apsis sama ordinat. Ini nggak boleh dibalik. Oke, dibalik hancur dunia kiamat nanti. Oke, sekarang min 7, min 6. Min 7, min 6. Oke, kita cari dulu min 7. Ini dia min 7. Terus min 6. Ini dia. Kira-kira di sini ya. Untuk titik C-nya. Nah, untuk titik D-nya ini 9, min 2. 9, min 2. Oke, kira-kira di sini ya. Titik D-nya ini. Nah, untuk di latihan-latihan kalian sebaiknya dibuat garis putus-putus ya. Nanti dimari guru. Oke, sekarang yang 3, min 6. 3 untuk yang apsis. Terus min 6. Min 6 di sini. Oke, dapat E-nya. Oke, sekarang untuk yang F min 4,7. Min 4, kita cari min 4 di apsis. Ini dia, 7. 7 di sini dapat dia F-nya ya, bukan E. Oke. Nah, untuk yang pelajaran ini cukup mudah. Nah, sekarang kadang ada soal yang disuruh untuk menentukan kuadran dari A, B, C, D, E, F. Nah, untuk yang A ini kuadran pertama. Oke. Untuk yang B ini kuadran kedua. Untuk C ini kuadran ketiga. Untuk D ini kuadran keempat. Nah, untuk E tambahan ya, ini kuadran keempat juga. Untuk yang F ini kuadran kedua. Ingat ya, 1, 2, 3, dan 4. Oke, baik, ini materi yang sudah dijelaskan oleh guru les matematika. Terima kasih kawan-kawan, adik-adik sekalian yang sudah melihat video ini. Tolong di-share, like, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.